damai di hati. Shalom. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan memperkenalkan guru-guru sekolah minggu yang akan melayani kita. Ada pelayan firman Kak Ulfa. Hai. Ada liturgos Kak Puput sendiri. Dan tim penggerak ada Kak Iren. Hai. Ada Kak Ranti. Hai. Ada Kak Respi. Hai. Ada Kak Leni. Hai. Dan pemain musik ada Kak Yana. Hai. Dan Kak Nelson. Hai. Selamat beribadah. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita penuh semangat, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Aku Anak Raja. Sembahlah dan pujilah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, ada banyak berkat Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu tidak hanya sebatas materi. Kita bisa bersekolah minggu, kita bisa makan dan minum. Kita memiliki keluarga yang mengasihi kita, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Mensyukuri berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian Allah itu baik. Kita akan menyanyikan lagu ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saat ini kita mau mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam sikap doa. Kita tundukkan kepala kita, kakak akan berdoa dan adik-adik akan mengikuti doa kakak. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Kita sudah mengakui dosa kita dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 yang berbunyi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Merespon berita anugerah yang baru saja kita dengarkan,
Mari kita menyanyikan pujian, lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Ulangan 6 ayat 13 yang berbunyi, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah demi namanya, haruslah engkau bersumpah. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, baca Alkitab dan doa tiap hari. Silakan duduk. Adik-adik, pagi yang indah, hari yang ceria, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati kami, kasihi kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ada loh teman kita hari ini. Siapa yang tahu namanya siapa ini? Nah, adik-adik pasti kangen kan? Hai Lala. Hai Bu Unta. Aduh, Lala kangen banget loh. Lama tidak ketemu dengan Lala. Apa kabar Lala? Puji Tuhan, luar biasa, top banget gitu loh. Nah, Lala, kita akan mendengarkan firman Tuhan loh hari ini bersama dengan teman-teman. Tapi teman-teman kita ada beribadah di rumah saat ini. Tapi Lala, kita harus tetap semangat sekalipun sekolah minggunya di rumah. Bagaimana Lala, bener nggak? Betul. Nah, Lala, ingat nggak cerita minggu lalu tentang 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan? Masih ingat nggak adik-adik? Apa hukum yang kelima? Ada yang ingat? Iya, betul sekali. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ingat itu ya Lala ya. Harus ingat, hormati ayahmu dan ibumu. Wih, pintar sekali, tepuk tangan buat Lala. Nah, adik-adik, tapi Lala harus ingat loh, cerita kita minggu ini firman Tuhan jauh lebih hebat lagi. Ternyata adik-adik bangsa Israel setelah menerima 10 perintah Tuhan, mereka ternyata masih tidak taat. Kasihan sekali Musa yang memimpin. Bahkan
dilakukan sampai Tuhan Allah marah, murka ya kepada bangsa Israel. Tahu nggak kenapa Lala? Kayaknya karena mereka bersungut-sungut ya? Atau apa sih? Ya, selain bersungut-sungut, mereka tidak sabaran dan juga kadang ingkar janji sama Tuhan. Ya, nah adik-adik, waktu itu Lala, Musa pergi atau naik ke Gunung Sinai ya selama 40 hari. Lama sekali adik-adik. Untuk apa ya? Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, Musa naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi adik-adik, siapa yang bisa tebak apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah kaki Gunung Sinai? Apa yang dilakukan bersama Harun? Nah, tahu nggak Lala? Ternyata mereka tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan mereka pergi bermain, bukan mereka kumpul-kumpul, bukan mereka belajar atau menyembah Tuhan. Tapi, nah adik-adik ini ya, mereka ingin menyembah berhala. Akhirnya mereka ingin menghasut Harun pada saat itu Lala, supaya mereka dibuatkan patung yang bagus supaya mereka menyembah Tuhan Allah menurut mereka. Waduh, nah adik-adik pada waktu itu Harun yang saat itu karena dihasut bangsa Israel, orang-orang Israel udah marah-marah karena tidak sabar menunggu Musa dari Gunung Sinai. Nah akhirnya yang terjadi apa coba? Apa ya? Apa ya? Nah, mereka mengumpulkan emas mereka, anting-anting, gelang, kalung mereka. Kemudian mereka kumpulkan. Kemudian Harun membuatkan patung lembu emas. Nah, siapa yang pernah lihat lembu? Tak pernah. Hampir mirip mungkin dengan domba atau kambing. Ya, tapi adik-adik karena patung lembu emas ini ya membuat jangankan Musa, Tuhan Allah pun murka terhadap orang Israel. Wah, mereka lupa ya Lala ya sama Tuhan Allah. Ya, mereka tidak lagi taat kepada Tuhan Allah, tetapi mereka menyembah kepada patung lembu emas. Boleh nggak seperti itu Lala? Tidak boleh. Iya, kita harus menyembah siapa Lala? Tuhan. Betul sekali, kita harus menyembah Tuhan. Kenapa kita harus menyembah Tuhan Lala? Karena Tuhan itu yang patut disembah. Betul sekali Lala, hebat. Nah adik-adik selalu percaya, selalu menyembah kepada Tuhan. Dan pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, karena Tuhan melihat bangsa Israel itu sudah melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, Tuhan menyuruh Musa turun dari Gunung Sinai. Dan pada waktu itu Musa marah, kecewa dengan orang Israel karena mereka menyembah patung lembu emas. Akhirnya Musa mengambil patung lembu emas itu, menghancurkan sampai habis, sampai hilang, sampai halus itu patung lembu emas. Karena Musa tidak suka, dan Allah, Tuhan Allah sudah marah kepada bangsa Israel. Akhirnya Lala, supaya orang Israel ini diampuni, disayang kembali oleh Tuhan, sekalipun sering berbuat yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, Musa menghadap Tuhan supaya Tuhan Allah mengampuni bangsa Israel. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, Lala juga, kita harus tetap percaya, tetap setia menyembah kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan selalu mengampuni kita. Kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Benar nggak Lala? Betul, 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 betul. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun kita mengalami masa pandemi COVID-19, tetap percaya,
akan janji Tuhan bahwa kasih Tuhan itu selalu bersama-sama dengan orang yang sayang kepada Tuhan. Adik-adik sayang kepada Tuhan? Nah, kalau kalian sayang kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan selalu mengasihi dan menyayangi kita. Firman Tuhan kita pada hari ini, cerita kita tentang anak lembu emas yang terdapat di dalam Keluaran pasal 32 sampai 34. Amin untuk firman Tuhan. Lala, sampai jumpa lagi kita untuk minggu yang akan datang. Dadah dulu untuk teman-temannya. Dadah. Selalu sayang sama Tuhan ya. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Merespon firman yang sudah kita dengar, mari kita mengangkat pujian, Aku Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan di dalam firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyikan pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ya, adik-adik, kita akan masuk di dalam aktivitas. Mari semuanya dengan penuh semangat kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian biarpun gunung-gunung beranjak.
Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar bagi kami Tuhan untuk selalu percaya akan cinta kasih-Mu, untuk selalu percaya bahwa janji Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sekalipun kami masih anak-anak, masih kecil, masih bertumbuh, ajar kami untuk tetap setia menyayangi Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berkati keluarga kami, ayah, ibu kami, papa, mama kami, Tuhan sayangi mereka semua. Kakak, adik kami, Tuhan berkati mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan senantiasa melindungi mereka, menyayangi mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu Tuhan, yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lupa untuk datang beribadah kepadamu, Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menegur mereka sehingga boleh bersama-sama dengan kami beribadah di rumah untuk memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu dalam menikmati liburan kami saat ini. Tuhan berkati kami, ajar kami tetap taat, ajar kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, kota Bontang di mana kami tinggal. Tuhan berkati kami semua yang ada di dalamnya, sehingga kami senantiasa hidup aman dan nyaman jauh dari pandemi COVID-19. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dalam doa Bapa kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian doa Yabes. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masih tetap berdiri dan kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih
kita pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap ikuti protokol kesehatan untuk tetap di rumah dan jaga jarak. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus selalu memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.